kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Bersiap beri salam. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridun yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini gimana semuanya, sehat? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia terhadap kita. Ya, melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Dan juga kita tidak lupa berselawat kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang terang benderang pada saat ini. Baiklah anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan, sebelum kita akan memulai pelajaran pada hari ini, ya, Pak Guru ingin mengingatkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, coba Pak Guru ingin tahu siapa di antara kalian yang mampu menyebutkan poin-poin penting dari pembelajaran kita pada kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Saya, Pak. Nabi Musa utusan Allah yang mengingatkan Raja Fir'aun untuk menyembah Allah. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Zahra, bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang utusan Allah, salah seorang Nabiullah, salah seorang Rasulullah yang pada saat itu diberi perintah untuk mengingatkan seorang Raja Mesir yang bernama Raja Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata Raja Fir'aun pada akhirnya dia tetap tidak mau menyembah kepada Allah, dan akhirnya Allah tenggelamkan, Allah binasakan ia di Laut Merah. Nah, coba yang lain ada yang mampu menyebutkan poin penting tentang kisah keteladanan Nabi Musa? Saya, Pak. Nabi Musa mempunyai mukjizat, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Ya, betul yang disampaikan oleh Ajeng, bahwa Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabiullah yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa dua keistimewaan. Yang pertama, beliau tongkatnya mampu berubah menjadi seekor ular. Ya, seekor ular yang pada saat itu membuat gempar bagi Firaun dan juga para penasihat-penasihatnya. Ya. Selain itu, tongkatnya juga bisa membelah laut. Ya, saat Nabi Musa dan kaum Bani Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, pada saat itu, ya, Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan yang terjadi adalah lautnya membelah menjadi dua, sehingga ada jalur yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan kaum Bani Israel sampai ke daratan. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini masih pada materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tapi subtemanya kali ini adalah kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajarannya.
Yang pertama, setelah bertanya jawab, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua, setelah mendengarkan guru, siswa mampu menyebutkan perilaku Nabi Zulkifli alaihissalam yang patut diteladani. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu mempraktikkan perilaku Nabi Zulkifli dalam keseharian siswa. Jadi demikian tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, terlebih dahulu Pak Guru ingin menanyakan sesuatu kepada kalian mengenai kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu Nabi Zulkifli ini kan seorang raja. Nah, ini seorang raja dari kerajaan apa? Saya Pak, kerajaan Syam. Ya, betul sekali. Nabi Zulkifli itu adalah seorang raja dari kerajaan Syam. Yang sebelumnya, ya, itu beliau menggantikan raja sebelumnya. Ya. Beliau bernama asli yaitu Bashar. Akan tetapi ketika beliau menyanggupkan diri untuk menggantikan menjadi raja, maka nama beliau dirubah menjadi Zulkifli. Ya, artinya adalah sanggup. Nah, selain itu, kira-kira siapa yang tahu apa sih yang terkenal dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Saya Pak, sabar dan tidak suka marah-marah. Betul sekali. Jadi Nabi Zulkifli itu adalah seorang nabi yang terkenal dengan kesabarannya, meskipun beliau adalah seorang raja. Jadi banyak sekali hal kisah-kisah yang menunjukkan, menyebutkan tentang bagaimana perilaku sabar beliau. Baiklah, untuk berikutnya mari kita lihat dan kita simak materi tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah nabi ke-16 dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Bashar. Nah, Nabi Zulkifli itu adalah seorang raja. Bagaimanakah ceritanya beliau bisa menjadi seorang raja? Jadi di sebuah negeri yang bernama Syam, saat itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang sudah tua, namun tidak mempunyai keturunan. Raja tersebut menginginkan ada yang menggantikannya, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, orang tersebut harus mempunyai sikap sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut setiap hari ketika siang dia berpuasa dan ketika malam dia beribadah. Orang yang bernama Bashar ini menyanggupi segala syarat dari sang raja, sehingga dia diangkat sebagai raja, kemudian mendapatkan julukan yaitu Zulkifli, yang artinya adalah sanggup. Pada suatu saat kesabarannya diuji oleh syaitan. Syaitan datang dengan menyamar sebagai orang tua, mendatangi Nabi Zulkifli dengan tujuan untuk menggoyahkan keimanan Nabi Zulkifli. Akan tetapi Nabi Zulkifli menghadapinya dengan tenang, dengan penuh kesabaran, sehingga usaha syaitan untuk menggoyahkan keimanan Nabi Zulkifli pun gagal. Ini adalah ulasan singkat dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama untuk melihat tayangan video demonstrasi tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah raja. Beliau merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, beliau juga mempunyai sifat yang sabar, teguh, dan taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau yang disebut dengan Nabi Ilyasa alaihissalam
beliau mengumpulkan pakaiannya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena usianya telah lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Baiklah anak-anak semuanya, kalian sudah melihat tayangan video demonstrasi mengenai kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kalian sudah menyaksikan bagaimana kisah Nabi Zulkifli selama hidupnya. Untuk itu, Pak Guru ingin kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian tugasnya adalah setiap kelompok mendiskusikan poin-poin penting yang ada pada kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian ditulis dan nanti dipresentasikan. Siap semuanya ya? Ya. Kalau siap, silakan sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Semuanya udah selesai diskusinya? Ya, kalau diskusinya sudah selesai, Pak Guru minta untuk kelompok 1 supaya bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Silakan untuk Saudari Nurul untuk membacakan poin penting kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. 1. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. 2. Nama aslinya adalah Bashar. 3. Nabi Zulkifli menggantikan raja dari kerajaan Syam. 4. Nabi Zulkifli sangat sabar dalam memerintah rakyatnya. Bahkan ketika digoda oleh syaitan, Nabi Zulkifli tidak goyah dan tidak marah. Demikian hasil diskusi kami. Siapa yang mau bertanya? Saya. Apa kelebihan dari Nabi Zulkifli? Berikutnya, siapa yang mau bertanya? Saya. Apa mukjizat dari Nabi Zulkifli? Kepada Saudari Zara untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa kelebihan dari Nabi Zulkifli? Yaitu, Nabi Zulkifli adalah seorang raja yang taat kepada Allah dan sangat sabar. Untuk pertanyaan kedua, apa mukjizat Nabi Zulkifli? Yaitu, doanya selalu terkabulkan. Demikian jawaban dari narasumber kami. Apakah teman-teman semua puas? Puas. Kalau sudah puas, kami persilahkan Saudara Singgi untuk membacakan hasil kesimpulannya. Berikut kesimpulan dari presentasi kami. 1. Nabi Zulkifli seorang raja dari negeri Syam yang adil dan selalu sabar. 2. Sikap-sikap terpuji Nabi Zulkifli dapat diteladani. 3. Nabi Zulkifli tidak pernah mengingkari janjinya walaupun digoda oleh setan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah berdiskusi dan juga sudah ada yang mempresentasikan di depan dan juga sudah bertanya jawab. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal sebagai evaluasi
kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, begitu silakan kalian persiapkan alat tulis dan nanti Pak Guru akan bacakan soal-soalnya. Setelah itu kalian kerjakan. Wahai Bapak Guru, sabarmu membimbingku. Wahai Ibu Guru, kasihmu takkan layu. Semuanya udah selesai mengerjakan soal? Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ya, dikumpulkan tugasnya sini. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan soal dengan baik. Ya, sebagai bentuk evaluasi kita pada kesempatan hari ini. Pak Guru tadi sudah mengoreksi hasil dari jawaban kalian semua. Dan alhamdulillah hasilnya lebih bagus daripada pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan poin-poin penting atau menyimpulkan dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Saya, Pak. Nabi Zulkifli adalah seorang raja yang taat kepada Allah dan sangat sabar. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seseorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga kuat keimanannya karena pada saat digoda oleh syaitan, beliau tidak goyah imannya. Beliau tetap menjadi orang yang sabar ya dan tidak suka marah-marah. Sebelum Pak Guru tambahkan poin penting atau kesimpulan pada serangkaian pembelajaran kita pada hari ini, masih adakah yang mau bertanya? Saya, Pak. Sikap apa saja yang dapat diteladani dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Pak Guru akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Sikap apa saja yang bisa diteladani dari kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam? Di antaranya adalah yang pertama, keberanian. Ya, Nabi Zulkifli ini berani, punya keberanian karena kebenaran. Yang kedua, Nabi Zulkifli itu mempunyai sikap kesabaran. Udah jelas ya, dari tadi kita sering menyebutkan kesabaran. Karena banyak sekali kisah yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat sabar. Ya. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Ketika beliau berjanji menyanggupi segala syarat yang diberikan oleh Raja Ilyasa untuk menjadi seorang raja yang adil, seorang raja yang bertakwa kepada Allah, dan seorang raja yang penyabar, beliau bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita bersama-sama menteladani beberapa sikap yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli. Di antaranya yang pertama keberanian, yang kedua kesabaran, yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, ini jangan kalian lupakan. Kalian selalu ingat dan selalu diimplementasikan di dalam sikap kehidupan kalian sehari-hari. Ya, begitu. Itu sekaligus sebagai tambahan kesimpulan dari Pak Guru pada serangkaian pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.